Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas Supplementary terupdate 21 Mei 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update Supplementary dari Key Index Performance. ISG dan LQ45 ini mengalami technical rebound pada Kamis kemarin. ISG ditutup naik 0,64% dan LQ45 menguat 0,91%. Pergerakan positif ISG kemarin mengikuti pergerakan regional market dan dipicu sentimen positif dari regional maupun dalam negeri. Di antaranya data ekspor-impor Jepang yang melonjak tinggi, juga dengan penetapan suku bunga dan kebijakan moneter di Cina yang cenderung akomodatif. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari adanya rencana taks amnesti jilid 2 dan surplusnya neraca dagang kita yang jauh di atas ekspektasi konsensus. Ekspor kita meningkat 51,94% pada bulan April dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 30,47%. Sementara itu, impor kita juga tumbuh 29,93% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 25,73%. Investor asing tercatat net buy di ISG kemarin khususnya di beberapa saham mover perbankan dan juga infrastruktur seperti BBCA, Telkom, dan juga TBIG. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Kamis malam ini juga mengalami technical rebound setelah 3 hari sebelumnya berturut-turut mengalami koreksi. Kenaikan indeks utama Wall Street diakibatkan perbaikan data klaim pengangguran yang turun menjadi 444.000 pada pekan akhir 15 Mei, dan sekaligus menjadi penurunan ketiga berturut-turut ke level terendah sejak pandemi COVID-19. Data ini juga lebih baik daripada proyeksi analis dan ekonom yang memperkirakan di angka 450.000. Namun di satu sisi, masih terdapat kekhawatiran dengan perbaikan data ekonomi akan kembali memicu inflasi, dan hasil FOMC kemarin menunjukkan ada kemungkinan The Fed ini akan melakukan tapering di bulan-bulan ke depan. Sementara itu, indeks Edo menguat 1,33%, indeks VIX turun cukup dalam ke level 20. Hal ini menunjukkan kekhawatiran pelaku pasar mulai meredah. Indeks DXY cooling down setelah kemarin sempat menguat akibat isu tapering, dan hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan mata uang dunia, termasuk juga rupiah. Lalu bursa saham ASEAN dan regional ditutup variatif kemarin. Hang Seng dan Shanghai terkoreksi, sementara Nikkei dan STI menguat. Penguatan bursa Jepang didorong oleh rilisnya data neraca dagangnya yang surplus. Ekspor Jepang kembali tumbuh positif menjadi 38% secara year-on-year pada April, dari sebelumnya sebesar 16,1% pada periode yang sama pada tahun lalu. Sementara, untuk impor juga tumbuh signifikan menjadi 12,8% pada April 2021, dari sebelumnya sebesar 5,8% pada April 2020. Di satu sisi, pelaku pasar di Asia juga merespon hasil FOMC mengindikasikan adanya potensi tapering di kemudian hari, dan juga perkembangan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia ini yang masih tinggi. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD EDR menguat, selanjutnya di Treasury kita dan US 10 year ini kompak melemah, cukup lumayan akibat penerapan kebijakan moneter The Fed yang masih akomodatif dengan melakukan pembelian obligasi. G3 currency rata-rata menguat sehingga dolar melemah terhadap 7 mata uang utama, dan hal ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar. Lalu update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Kamis malam bergerak variatif. Komoditas metal seperti nikel, tin, copper, dan silver ini melemah, namun gold menguat akibat pelemahan dolar dan kripto sehingga investor mulai mengalihkan investasinya ke safe haven. Sementara batu bara menguat sehingga berpotensi mempengaruhi pergerakan emiten batu bara pada hari ini. CPO kembali melemah setelah beberapa hari lalu telah menguat ke level tertinggi. Oil WTI dan Brent ini kembali terkoreksi cukup dalam akibat ketidakpastian global dan juga pemulihan ekonomi. Selanjutnya update dari tim equity research kami. Di sini ada S Hardware, rekomendasi buy taking profit di 1.800. S Hardware ini membukukan pendapatan dari penjualan pada 4 bulan 2021 sebesar 2,2 triliun rupiah atau turun 9,1% secara year on year. Seiring dengan kenaikan tingkat triple SG sebesar 17,1% atau 31,8 percentage point month to month. Pada Mei 2021, tingkat mall traffic di seluruh Indonesia ini diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 2%. Dibandingkan April 2020, ini turun 14%, sedangkan di Jakarta ini berada pada tingkat minus 18% dibandingkan April 2020, ini minus 25%. Akan tetapi, untuk mengantisipasi kasus positif COVID-19 di Jakarta pasca libur Lebaran, pemerintah diperkirakan akan melakukan screening untuk meminimalkan resiko yang dapat berpengaruh pada tingkat mall traffic dan juga triple SG S Hardware ke depannya. Lalu update dari construction sector. Pada second half 2021, sektor konstruksi diuntungkan dengan adanya berbagai proyek baru dan kenaikan anggaran infrastruktur di APBN. Kami memprediksi
laba bersih pada full year 2021 ini akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Saat ini perhitungan PE, Price Earning Ratio, ini pada coverage kami, kecuali waskita, sebesar 12,1 kali. Lebih rendah jika dibandingkan rata-rata PE saat awal COVID sebesar 15 kali. Dan 44% di bawah rata-rata 3 tahun historical PE, yakni 21,6 kali. Lalu update dari Banks, ini maintain overweight, rekomendasinya. Pada Desember 2021, kami mengasumsikan biaya kredit sebesar 257 basis point dengan rasio NPL bruto 2,8%. Nilai NIM, net interest margin, ini juga akan tumbuh sekitar 6 BPS menjadi 5,2% yang didukung oleh penurunan bauran COFS sebesar 23 basis points menjadi 2,8%. Di sisi lain, kami melihat kredit dapat bertumbuh sebanyak 5,1% secara year on year. Ketiga hal tersebut menyebabkan proyeksi kenaikan pada laba bersih sebesar 30,2% secara year on year. Selanjutnya, update dari International Trade Update April 2021. Neraca perdagangan April 2021 tercatat mengalami surplus 2,19 miliar US dollar, melebihi konsensus yaitu pada rentang 1,10 sampai 1,30 miliar US dollar. Pertumbuhan total ekspor menunjukkan 18,48 miliar US dollar atau tumbuh 0,69% secara month-to-month atau tumbuh 51,94% secara year on year. Dan pertumbuhan impor sebesar 16,29 miliar atau turun 1,68% secara month-to-month atau naik 29,93% secara year on year. Untuk detailnya, beredar bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini, IHSG diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat, indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik oversold, dan RSI oversold menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.700 hingga 5.881. Selanjutnya, beberapa saham yang menarik secara teknikal ada ERA, rekomendasi trading buy. Dia agak berpotensi breakout pola bullish flag-nya. Trading range untuk ERA di area 565 sampai 640. Lalu ada Tower. Tower trading buy, trading range di area 1145 sampai 1240. Lalu ada BRPT trading buy, trading range di area 825 sampai 1000. Selanjutnya Inco, rekomendasi sell, trading range di area 4590 sampai 5200. Medco, rekomendasi sell, trading range di area 705 sampai 770. Volume transaksi menurun, indikator yang masih di positif melemah untuk Medco, indikator stokastik netral melemah, dan indikator RSI netral melemah. Lalu update stock pick pada hari ini, untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan 3 saham, ada Tower, CTRA, Bank Mandiri, dan kita menambahkan satu saham yaitu UNTR, rekomendasi actionnya buy, dan target price-nya di area 24.750. Dan pola yang terbentuk adalah descending triangle. Lalu, rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan dua saham, sebelumnya adalah SIP, Pegas, dan kita menambahkan satu saham yaitu ERA untuk rekomendasi buy, target price di area 685, dan pola yang terbentuk adalah bullish flag. Sementara itu, rekomendasi day trade untuk hari ini, 15 saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada ERA, Tower, BRPT, TBIG, UNTR, hingga Elsa, Inco, dan juga BDMN. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Traders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading, Traders!